Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran surat Al-Waqiah ayat 51 hingga ayat 62. Secara garis besarnya, surat Al-Waqiah ini menggambarkan secara jelas tentang realitas bagaimana sih hari kiamat itu dan pembagian manusia menjadi beberapa golongan berdasarkan amal perbuatannya selama mereka di dunia. Nah, pada ayat 51 hingga ayat 62 ini secara khusus menggambarkan tentang golongan kiri, yakni golongan orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, serta bukti kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia, dan argumentasi tentang kepastian hari kiamat. Nah, pada pembahasan ayat ini dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, ayat 51 hingga ayat 56, yakni yang berisi tentang golongan kiri. Azab bagi golongan kiri yang tidak mempercayai atau mengingkari adanya hari kebangkitan. Kemudian ayat 57, ini berisi tentang penegasan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Dan yang ketiga itu ayat 58 hingga ayat 62 berupa bukti kekuasaan Allah melalui proses penciptaan dan kematian manusia. Pada ayat 51 hingga ayat 56 ini menjelaskan gambaran azab bagi orang-orang kiri, yaitu orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Summa innakum ayyuhad dolunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang sesat lagi para pengingkar. Kenapa? La'akiluna min syajarim min zakum. Lalu kamu benar-benar akan memakan dari pohon, yaitu buah zakum. Yang mana buah zakum ini digambarkan seperti buah yang sangat buruk rupa, aroma, bahkan rasanya. Dan digambarkan juga akarnya itu berasal dari neraka. Famali'una minhal butun. Kamu disuruh makan sampai kenyang. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Maka kamu akan minum air panas. Fasyaribuna syurbal him. Maka dia akan meminum seperti unta yang sangat kehausan. Tapi digambarkan di situ bahwa meminum tapi tidak pernah merasa puas. Hada nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan selamat datang pada hari pembalasan. Nah, telah digambarkan bahwa golongan-golongan kiri ini akan mendapatkan azab berupa memakan pohon buah zakum dan meminum air panas, yang mana mereka tidak akan merasa puas, dan meminum air panas juga tidak akan menghilangkan dahaga sama sekali. Dan digambarkan juga itu seperti hidangan selamat datang. Hidangan selamat datangnya aja sudah mengerikan, apalagi hidangan utamanya. Itu menurut pandangan tafsir Al-Misbah. Pun demikian, dalam pandangan tafsir Ibnu Katsir juga sama-sama menjelaskan azab bagi golongan kiri yang mana dipaksa untuk memakan pohon zakum karena kondisi sangat lapar hingga menyebabkan mau gak mau gitu harus makan buah zakum. Kemudian dipaksa minum air panas tapi tidak menghilangkan dahaga sama sekali. Pada ayat 57, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Ayat 57 ini berisi tentang pertanyaan retoris dari Allah. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini merupakan argumen rasional tentang adanya hari kebangkitan. Jika manusia diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia kembali setelah adanya kematian. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga mengatur kehidupan manusia, entah menghidupkan kembali setelah kematian mereka. Sementara itu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meragukan akan adanya hari kebangkitan, seperti yang telah ada pada ayat sebelumnya yang mempertanyakan bahwa apakah ada
hari kebangkitan. Apakah manusia bisa dibangkitkan kembali setelah dirinya telah menjadi tulang belulang? Dengan demikian, ayat 57 ini menegaskan bahwa penciptaan pertama adalah bukti bahwa kebangkitan kembali pasti akan terjadi. Pada ayat 58 hingga ayat 62 secara global, ayat ini menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah melalui proses kehidupan, proses penciptaan manusia, hingga proses kematian. Pada ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh dalam penciptaan manusia, bahkan hingga membangkitkan manusia setelah adanya kematian. Melalui adanya contoh bahwa penciptaan manusia itu dari nutfah, pengaturan kematian, serta adanya pergantian generasi manusia, di sini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan mutlak atas hal kehidupan dan kematian manusia. Pada ayat 58 hingga ayat 62, menurut pandangan tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir, keduanya sama-sama membahas bahwa ayat ini menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah terhadap penciptaan manusia. Selain itu, tidak hanya penciptaannya saja, tetapi membangkitkan kembali manusia setelah meninggal dunia. Selain itu, pada ayat 62 juga, Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun, dijelaskan bahwa mengajak manusia untuk berpikir dan mengambil pelajaran dari proses penciptaan dirinya sendiri. Jika manusia dapat menyadari bahwa dirinya diciptakan dari sesuatu yang sangat sederhana dan melalui proses yang diatur secara sempurna oleh Allah, maka seharusnya tidak sulit untuk meyakini bahwa Allah juga mampu membangkitkan manusia kembali setelah adanya kematian pada hari kiamat. Dengan demikian, ayat-ayat ini juga tidak hanya berfungsi sebagai bantahan terhadap orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, tapi juga sebagai pengingat agar manusia senantiasa menyadari keterbatasan dirinya dan mengakui kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Munasabah ayat 51 hingga ayat 56 dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 51 hingga ayat 56 menjelaskan tentang rincian bentuk azab bagi golongan kiri, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Hal ini telah dijelaskan golongan kiri pada ayat 41 hingga ayat 50 di pembahasan sebelumnya. Sementara munasabah antara ayat 51 hingga 56 di sini dijelaskan alur berupa sebab, akibat, dan penegasan tentang azab bagi orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tafsir surah Al-Waqiah ayat 63 sampai 76. Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat erat dengan kehidupan kita atau bahkan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti tanaman, api, air, atau bahkan bintang-bintang di langit. Melalui hal-hal sederhana yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, Al-Quran mengingatkan bahwa manusia sebenarnya memiliki keterbatasan, sedangkan Allah memiliki kekuasaan yang sempurna atau kekuasaan yang penuh. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kekuasaan Allah dalam menumbuhkan tanaman. Pada ayat 63 dan 64, Allah memberikan sebuah pertanyaan. Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Ayat ini mengajak manusia untuk kembali memikirkan proses pertumbuhan tanaman. Manusia memang dapat menanam benih, merawat tanaman, tetapi manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah tanaman itu akan tumbuh dengan baik atau bahkan tidak. Dan jika Allah menghendaki, tanaman tersebut bisa saja menjadi kering atau bahkan hancur sebelum dipanen.
Akibatnya, manusia dapat mengalami kerugian setelah mengeluarkan biaya, waktu, atau bahkan tenaga. Dalam ayat ini terdapat kata tafakahun. Tafakahun memiliki beberapa makna, seperti heran, menyesal, bersedih, atau saling menyalahkan ketika usaha mereka gagal. Pesan utama dari ayat ini bahwa manusia harus berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap menyadari bahwa hasil akhir berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan kedua, air sebagai nikmat kehidupan. Di ayat 68 dan 69, Allah kembali memberikan sebuah pertanyaan. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan atau kamikah yang menurunkannya? Ayat ini mengingatkan manusia tentang nikmat air yang merupakan sumber kehidupan. Manusia bisa memanfaatkan air dan mengelola air, tetapi manusia tidak dapat menurunkan hujan dari awan. Allah juga menjelaskan, jika Dia menghendaki, air tersebut dapat saja terasa seperti asin atau bahkan pahit, sehingga tidak dapat kita minum. Dalam ayat ini juga terdapat kata al-muzni, yang ditafsirkan sebagai awan yang mengandung air hujan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua awan menghasilkan hujan, melainkan hanya awan tertentu yang ditentukan oleh Allah. Ayat ini mengajarkan manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat air yang seringkali kita menganggapnya sepele atau hal yang biasa saja gitu. Masuk ke pembahasan yang ketiga, api sebagai nikmat dan peringatan. Di ayat 71 dan 72, Allah kembali memberikan sebuah pertanyaan. Afara'aitumun nar allati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menumbuhkan pohonnya atau kamikah yang menumbuhkannya? Pada masa dahulu, api biasanya dihasilkan dari kayu atau pohon tertentu yang digosok-gosokkan. Melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahwa bahan yang menghasilkan api juga merupakan ciptaannya. Api memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia, seperti untuk memasak, penerangan, atau bahkan untuk menghangatkan badan ketika kita berada di tempat atau cuaca yang dingin. Namun, api juga berfungsi sebagai pengingat bahwa tentang adanya api neraka di akhirat kelak. Dalam ayat ini juga terdapat kata al-muqwin yang memiliki beberapa makna, seperti musafir di padang pasir, orang yang berada di tempat kosong, atau orang yang membutuhkan api. Hal ini menunjukkan bahwa api sangat memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Yang keempat, perintah untuk bertasbih. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmat yang telah Allah berikan pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat 74 Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Bunyi ayatnya adalah fasabbih bismi rabbikal adzim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah manusia menyadari berbagai nikmat dan tanda kekuasaan Allah, maka sikap yang seharusnya muncul adalah bersyukur dan mensucikan Allah dengan cara bertasbih. Poin yang kelima, sumpah Allah dengan bintang. Pada ayat 75 dan 76, Allah bersumpah dengan bintang.
Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang dan sungguh itu adalah sumpah yang besar jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan posisi atau tempat beredarnya bintang-bintang di langit. Para ulama menafsirkan kata mawaqi'in nujum dengan beberapa makna, seperti tempat terbit dan tenggelamnya bintang, tempat peredaran bintang di langit, atau tempat turunnya wahyu Al-Quran secara bertahap. Sumpah ini menunjukkan betapa agung dan luasnya alam semesta, sekaligus menegaskan kebenaran wahyu Al-Quran. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya melalui hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, seperti tanaman, api, bintang, dan air. Melalui contoh-contoh tersebut, Al-Quran mengajarkan bahwa manusia hanya mampu berusaha, sedangkan hasil akhir sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa selalu bersyukur, rendah hati, tidak sombong, dan menyadari keterbatasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pembahasan mengenai tafsir surah Al-Waqiah ayat 63-76.